Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman, saudara-saudaraku? Peci Miring Ahmad Bahar menyampaikan sedikit opini dan pemikiran. Kali ini terkait dengan pidato Ketua PSI dalam rangka harlahnya PSI yang ketujuh, yaitu saudara Giring Niji atau Giring Ganesha, mantan vokalis Niji. Menarik, mantan vokalis berpolitik. Mantan vokalis berpolitik. Jadi saya tidak bisa membayangkan apa yang akan disampaikan oleh politisi ketika cara berpikir, wacana yang dibangun, tata krama dalam berbicara, dan gerak-gerik saat berpidato itu memberikan nuansa bahwa si tokoh ini belum matang. Setidak-tidaknya itu komentar banyak netizen yang maha benar omongannya. Saya termasuk netizen, jadi netizen itu kalau ngomong ya semaunya, tapi banyak benarnya. Jadi banyak kasus diungkap oleh netizen, banyak kasus, banyak laporan yang disampaikan oleh netizen, dan memang di sana banyak kebenaran yang terpaksa harus kita akui. Apa yang disampaikan mereka itu, suara hati mereka ini adalah suara masyarakat banyak yang saya kira ya masih bersih hati nuraninya, masih suci. Hal menarik disampaikan oleh saudara Giring Ganesha dalam orasinya itu, disebutkan bahwa Indonesia akan suram jika dipimpin oleh pembohong. Saya tidak tahu persis siapa yang dimaksud, tetapi kan ini yang disampaikan pemimpin. Berarti sekarang ini pemimpin banyak yang bohong dong. Pemimpin partai juga banyak yang bohong dong. Jadi kata-kata bohong, pembohong, ini rupanya wacana yang masuk di dalam memori dan otak saudara Niji, sehingga mungkin tidak ada kata-kata lain yang keluar, tidak ada kata-kata yang bisa mencerahkan selain kata-kata bohong, membohong ini. Walaupun kata-kata ini barangkali juga udah disusun dan disebutkan ini bukan hanya suara Giring Niji atau Giring Ganesha seorang, tetapi ini merupakan disebutkan dari beberapa komentar juru bicara PSI. Ini juga menjadi suara partai, artinya suara partai PSI sendiri. Dalam kasus ini saya menduga PSI sudah melihat bahwa banyak pemimpin yang bohong, termasuk pemimpin-pemimpin hari ini yang sedang berkuasa bohong. Karena itu yang masuk di dalam rekam otaknya saudara Niji ini gitu. Dan saya kira inilah hal yang pantas untuk diperhatikan, dan saya sebagai warga tentu menjadi prihatin kalau
melihat tokoh politisi berbicara seperti ini. Artinya kemampuan membangun narasi, kemampuan berbicara, kemampuan mengembangkan pemikiran itu terbatas akhirnya. Terbatas hanya wilayah-wilayah yang sempit. Wilayah-wilayah yang bahkan harusnya kalau misalnya berani, siapa yang disebut pembohong itu? Apakah yang ada di depan Giring Niji saat orasi itu? Atau siapa? Orang yang tidak berani langsung menyebut ini, menurut saya, ya dia pecundang, tidak gentle, tidak tidak berani. Bahasa Jawanya kutu kupret. Ya, itu pun saya banyak pelajari dari netizen sekali lagi. Jadi artinya komentar-komentar yang ada berseliweran di mana-mana mengomentari orasi dari saudara Giring Niji ini yang menyebut bahwa pemimpin di Indonesia banyak yang bohong. Nah, ini jadi masalah menurut saya. Tetapi kalau mau menyebut sesuatu orang, harusnya sebut aja namanya. Kenapa harus takut? Jadi kalau takut ya namanya pecundang, tidak. Kalau takut berarti tidak berani. Kalau tidak berani berarti pecundang. Jadi orang yang berani, yang tidak pecundang itu ya bloko suto, blak-blakan, ya begitulah kira-kira. Jadi kali ini saya mencoba memberikan gambaran, menyampaikan bahwa apa yang saudara sampaikan itu harusnya diperjelas. Siapa pemimpin pembohong itu? Padahal kalau saya punya teori soal kepemimpinan di Indonesia ini, pemimpin itu tidak boleh terlalu jujur banget, dikit-dikit bohong itu juga boleh. Itu hasil riset saya kecil-kecilan sih, dari 2009, 2014, 2019. Ya, saya lihat, saya amati pemimpin yang terlalu jujur atau calon pemimpin yang terlalu jujur rata-rata tidak terpilih. Ya justru pemimpin yang ada sedikit bohongnya itu yang terpilih gitu. Saya kira termasuk pemimpin sekarang yang sedang berkuasa sekarang itu juga begitu saya kira. Jadi kalau jujur banget, wah susah terpilih. Karena banyak hal yang harus dilindungi. Banyak kebohongan juga yang harus dilindungi dalam tanda kutip. Jadi, saudaraku, soal pidato Giring Niji di dalam hari ultah PSI yang ke-7 ini saya kira tidak mencerdaskan, tetapi justru ya membodohi masyarakat. Harusnya apalagi ini anak muda dibawa kepada hal-hal yang optimis, dibawa kepada hal-hal yang bervisi dan bermisi masa depan. Bagaimana membangun Indonesia ke depan, bagaimana menciptakan lapangan kerja, bagaimana Indonesia ini bisa maju, bisa unggul di mata dunia. Jadi itu saya kira bukan nguplek-nguplek persoalan
membuka aib dan borok pemimpin-pemimpin kita hari ini. Saya kira gitu. Moga-moga bermanfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.